Film diawali dengan masa lalu seseorang, seperti halnya pepatah Madura mengatakan, masa lalumu, masa depanmu. 하지만 Seperti apa keseruan film ini ke depannya? Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana sendiri, dan selamat menonton. Kisah akan berfokus pada satu pria yang berstatus duda beranak satu bernama Gihun, yang sedang terlilit hutang karena kalah berjudi. Ia tinggal bersama ibunya. Kemudian sang ibu memberinya uang untuk membelikan ayam geprek cucunya yang ulang tahun. Sesaat kemudian ibunya pergi bekerja. Si Gihun malah mengambil ATM ibunya. Sesampainya di tempat judi, Gihun kalah 2 kali. Dan pada akhirnya, setelah ia menggunakan tanggal lahir anaknya, ia memenangkan 500 juta rupiah. Kalau di sana 5 won. Namun sialnya, setelah ia mengambil hadiahnya, ia bertemu dengan menir dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. 아빠도 사랑해? Di tengah pengejaran, Gihun menabrak seorang wanita. Sampai akhirnya Gihun tertangkap oleh menir tersebut. Saat Gihun mau memberikan uangnya pada menir, uang tersebut malah hilang karena diambil wanita tadi. Sang menir pun tak memberinya ampun memukuli Gihun. Karena Gihun tak kuat menahan rasa sakit, ia menangis seperti anak kecil sampai menir memberinya waktu untuk membayarnya lagi dengan jaminan ginjal dan matanya. Malamnya, ia merayakan ulang tahun anaknya. Setelah selesai, ia mengantar anaknya pada ibunya atau mantan istrinya. Mending si Gihun punya mantan istri daripada lu jomblo. Di perjalanan pulang, Gihun bertemu pria misterius dan mengajaknya untuk bermain game demi mendapatkan sejumlah uang. Dalam permainan, si Gihun kalah terus. Karena si Gihun tidak memiliki uang untuk membayarnya, Gihun rela ditampar sampai babak belur. Dan hingga akhirnya, karena si Gihun pemeran utama, akhirnya Gihun memenangkan game tersebut dan mendapatkan uang sebesar 5 juta rupiah. Sesampainya di rumah, Gihun memberikan sebagian uangnya kepada sang ibu. Namun, sang ibu menolak dan memarahi Gihun, menyuruhnya untuk mengambil alih hak asuh anaknya lagi. Karena sebentar lagi anaknya akan dibawa oleh mantan istrinya ke Amerika bersama sang suami. Gihun yang tak mempunyai cukup penghasilan pun terdiam mendengarnya. Hingga akhirnya Gihun menghubungi pria misterius tadi untuk menyetujui permainan yang ditawarkannya. Tak lama, pria misterius pun datang menjemputnya. Kemudian, Gihun pun masuk ke dalam mobil. Namun, tiba-tiba, dan inilah Squid Game Part 1. Sesampainya di lokasi, Gihun dan semua peserta sudah memakai seragam. Mendengar suara musik klasik yang terdengar semakin keras, semua peserta pun bangun dan terkejut. Saat turun, Gihun bertemu dengan seorang pria tua. Tak disangka-sangka, Gihun melihat wanita yang mengambil uangnya kemarin dan sedang diamuk seorang pria. Gihun pun datang untuk meminta uangnya kembali. Namun, pria tersebut tidak terima kedatangan Gihun.
Tak lama, bel pun berbunyi, dan manusia berpakaian bot pun keluar untuk memberikan tata cara dalam bermain. Dan benar saja, semua peserta yang ikut adalah orang yang tak sanggup membayarkan hutang-hutangnya, sehingga bot menjanjikan sejumlah uang yang fantastis pada pemenangnya. Setelah itu, peserta disuruh mengisi kuesioner. Permainan pun segera dimulai. Semua peserta dibawa ke ruangan yang teramat indah, membuat mereka terkejut. Lalu, para peserta difoto agar wajahnya tertera ketika tereliminasi. Di sisi lain, sosok misterius menekan sebuah tombol dan membuka gerbang lapangan. Semua peserta pun keluar. Gi-hun bertemu dengan teman masa lalunya, seperti di awal film. Di tempat lain, sosok misterius tadi mengangkat teleponnya yang berdering. Dia adalah frontman, melaporkan bahwa permainan sudah siap untuk dimulai. Aku jelek dan aku bangga. Lebih keras. Aku jelek dan aku bangga. Lebih keras. Aku jelek dan aku bangga. Aku jelek dan aku bangga. Di lapangan, para peserta takjub pada pemandangan sekitar, padahal mereka sedang di dalam ruangan. Permainan pun dijelaskan, yaitu lampu merah, lampu hijau, di mana kalau bot itu berbalik dan mengatakan lampu hijau, maka para peserta boleh bergerak menuju garis finish dengan kurun waktu 5 menit. Teman Gi-hun pun bilang bahwa ini permainan masa kecilnya dulu. Di sisi lain, ada dua peserta yang bertaruh 1 juta won jika sampai duluan di garis finish. Permainan pun dimulai. Dengan cepat, pria pirang berlari paling depan. Karena ia masih bergerak saat robot berbalik, tiba-tiba ia pun tereliminasi. Kemudian, temannya malah mengata-ngatainya. Si pirang pun mengeluarkan darah dari culutnya. Dia pun panik dan berlari, membuatnya tereliminasi, hingga darahnya muncrat ke wajah sang ibu yang berada tepat di depannya, membuat semua peserta lari tak karuan. Dan para pemain banyak yang tereliminasi. Di sisi lain, frontman dengan santainya menyaksikan permainannya sambil noman. Permainan pun dilanjutkan oleh seorang kakek yang santai dalam mengambil langkahnya. Peserta lainnya pun mengikutinya. Sialnya, si Gi-hun tertimpa pemain yang tereliminasi, membuatnya susah untuk mengambil langkah. Sang Wo pun menyuruh Gi-hun untuk melangkah di belakang peserta lain. Namun sialnya, peserta yang di depan Gi-hun malah tertembak, membuat Gi-hun cengeng. Satu persatu dari mereka tertembak. Dengan perjuangan yang sangat gila, mereka pun berlari saat robot berbalik, hingga membuat sebagian dari mereka mencapai garis finish. Pemeran utama Gi-hun hampir saja tereliminasi. Untung saja ada pemain yang baik menolongnya. Mereka berdua pun terburu-buru karena waktunya hampir habis. Beruntung mereka bisa masuk ke garis finish. Karena waktu sudah habis, sisa pemain akhirnya dieliminasi massal. Ruangan permainan pertama pun ditutup, dan Squid Game Pat Situng pun mareh. Dalam episode pertama ini dapat kita simpulkan bahwa kalau kita tidak sanggup bayar hutang, maka jangan hutang. Kalau kita sanggup, kenapa kita harus hutang?